warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sobat sehat sekalian, selamat datang kembali di podcast Ngape Sehat Jaya Jaya Jaya, ruang berbagi informasi dan inspirasi kesehatan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Hari ini, tanggal 18 Juni 2026, kita bersama-sama memperingati Hari Denggi ASEAN 2026 dengan tema Ambil Peran Cegah DBD. Tema ini mengingatkan kita bahwa pencegahan demam berdarah tidak hanya dititik beratkan di kesehatan saja, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. DBD masih menjadi tantangan kesehatan di berbagai daerah, namun kabar baiknya penyakit ini dapat dicegah apabila kita semua bergerak bersama, mulai dari menjaga kebersihan, melakukan pemberantasan sarang nyamuk, hingga mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, Sobat Sehat, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat berperan dalam pencegahan DBD. Mulai dari dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan keluarga, hingga sektor kesehatan. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa keren. Ada Ibu Fitnawati selaku Kabid Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang Ibu. Selamat datang, selamat sehat selalu. Kemudian ada Bapak Maheza Jenar, SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Pertama kali Pak ya. Ya, pertama kali. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Ibu Nurul Wahda SKM MKes selaku Wakil Ketua Pokja 4 TPPKK Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang Ibu. Ya, salam sehat selalu ya, Salam khususnya sehat untuk kita dan masyarakat Kaltim. Benar, amin. Kemudian narasumber kita yang terakhir ada Bapak Gunawan MPD perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang juga Pak. Siap. Sehat semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi pengalaman, gagasan untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang sehat dan bebas DBD. Saya Rani akan menemani Sobat Sehat dalam perbincangan yang santai namun penuh manfaat. Jadi tetap bersama kami di podcast Ngape Sehat Jaya Jaya Jaya, karena sehat itu dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ngape Sehat Jaya Jaya Jaya. Oke, Bapak Ibu narasumber, sebelum kita membahas peran masing-masing sektor, mungkin kita bisa melihat dulu nih gambaran DBD di Kaltim saat ini. Saya langsung ke Ibu Fit dulu nih. Bagaimana nih Bu gambaran situasi kasus DBD di Kalimantan Timur saat ini? Ya, terima kasih Mbak Rani. Untuk gambaran DBD di Provinsi Kalimantan Timur, memang beberapa akhir ini ada mengalami peningkatan. Karena sebagaimana kita ketahui, saat ini kan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Nah, namun ada beberapa kabupaten kota juga yang mengalami sudah penurunan. Ini adalah peran dari masyarakat yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat, penanganan kasus DBD ini bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, tetapi butuh dukungan dari lintas sektor, lintas program terkait. Terutama bagaimana masyarakat itu bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa kabupaten kota yang mengalami peningkatan kasusnya ini, namun karena ada pengendalian secara cepat dan tepat, maka kasus itu bisa tertangani secara detail. Mungkin itu untuk gambaran di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, berarti sudah ada penurunan Bu ya? Ya. Kalau kelompok masyarakat yang paling rentan Bu terkena DBD? Nah, kalau untuk yang rentan, ini kita lihat ternyata di anak usia-usia anak sekolah, balita itu yang menjadi resiko cukup tinggi sekali. Karena kita lihat sendiri, kita tidak tahu bagaimana dia melakukan permainan mungkin di lingkungan yang kurang bersih, terutama untuk sekolah. Makanya kita juga melibatkan dari institusi pendidikan, dinas pendidikan, bagaimana kita juga membentuk kader-kader juru pemantau jentik di sekolah. Seperti itu. Apa nih Bu pesan utama dari Hari Denggi ASEAN tahun 2026 dengan tema ambil peran cegah DBD? Nah,
Karena kita, sesuai dengan tema ya, ambil peran cegah DBD. Berarti kita ini berkolaborasi semua ini, kita menggerakkan semua. Bagaimana masyarakat yang tadinya sehat itu harus tetap sehat, yang sakit itu diupayakan supaya sembuh dan cepat sehat. Salah satunya yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan sehat, mengkonsumsi buah dan sayur, termasuk melakukan aktivitas fisik secara rutin dan teratur. Jadi kita harapkan bagaimana masyarakat itu bisa mengatasi masalah kesehatan di lingkungannya sendiri. Contohnya, menutup tempat-tempat air, kemudian membersihkan selokan-selokan. Nah, itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan secara mandiri kepada masyarakat. Baik. Oke, itu tadi, sedikit gambaran dari Ibu Fitnawati terkait DBD. Kita lanjut ke Bapak Maheza nih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Gimana Pak, kondisi pencegahan DBD di tingkat desa? Ya, pertama mungkin saya sampaikan dulu ya, Pak. Ini bahwasanya kami kewenangan dari DPMPD sendiri, terutama di bidang saya, adalah pemberdayaan terkait dengan kelembagaan. Sehingga peran dari kelembagaan atau LKD yang ada di desa ini sangat-sangat penting dan berpengaruh terkait dengan perilaku hidup masyarakat. Ada sesuai dengan Permendagri 18 2018 itu LKD itu ada 5 ya dari level terbawah karena desa ini kan merupakan ujung tombak ya kan Betul. ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah di level terendah seperti itu. Jadi peran-peran LKD ini apa ya kalau kita lihat kolaborasinya sudah sangat apa namanya saling menyokong gitu dalam upaya pencegahan mungkin ya, pencegahan atau penurunan kasus DBD di desa. Seperti contohnya dari PKK sendiri memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Terus juga dari RT dan RW untuk menggerakkan warga melakukan kerja bakti secara rutin, ya kan, memberikan masyarakat informasi-informasi terkait dengan pentingnya pencegahan DBD sampai dengan kasus bisa sampai mati nih, sampai kematian. Itu kan eh, apa namanya kalau di level desa itu ada memang yang kesulitannya di informasi seperti Oh, itu di informasi. minimnya informasi. Sehingga peran itu harus sangat di apa ya namanya diutamakan. Nah, terus juga ada LPM yang membantu pemerintah desa dalam melakukan perumusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu juga perannya sangat penting. Terus juga ada Posyandu. Nah, Posyandu juga di sini memantau atau melakukan pelayanan juga bisa ada tinjauan langsung ke warga, ada mitigasi awal dalam pencegahan itu bisa di Posyandu. Mungkin itu kalau dari level desa. Peran masyarakat, peran LKD, peran pemerintah desa sangat sangat dibutuhkan dalam rangka upaya penurunan bahkan mencegah DBD. Itu, Mbak. Terima kasih Pak Maheza. Jadi menurut Bapak, tantangan apa yang paling sering ditemui masyarakat selain informasi tadi Pak, minimnya informasi tadi? Kalau kita lihat kondisi geografis Kaltim ini kan nggak semua desa aksesnya bagus ya. Nah, ada 27 desa yang saya baca terakhir itu yang masih belum disaluri listrik. Nah, sehingga itu juga menjadi salah satu hambatan, tantangan kita. Ini bukan hanya pemerintah desanya, bukan hanya pemerintah kabupatennya, ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi juga dalam hal ini, mereka memberikan saluran atau aliran listrik di dalam desa tersebut. Sehingga informasi-informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Akses jalanan juga, infrastruktur, ya kan. Terus juga kita melihat dari mungkin ya kapasitas itu juga perlu kapasitas SDM. Sehingga memang kayak tadi peran pemerintah desa secara berjenjang kabupaten terus provinsi itu juga menjadi perlu perhatian. Itu tantangannya sih. Baik, terima kasih Pak Maheza. Kita lanjut ke Ibu PKK nih sekarang, ada Ibu Nurul. Kalau kalau dari sudut pandang PKK nih Bu, bagaimana kondisi perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Nah, ini berarti sebelum ke perilaku, berarti ada sesuatu yang kita dari prosesnya tuh ada, gitu kan. Jadi saya akan menyampaikan dulu peran kami, Baik. ya peran kami bahwa tadi udah disampaikan oleh Bu Pit sebagai
penanggung jawab program di bidang P2. Alhamdulillah, yang jelas kan angka sudah turun. Betul. Kalau angka sudah turun, artinya peran kami juga boleh katakan optimal, ya kan? Karena saya juga tadi dengarkan pada saat dengan Pak Kadis. Jadi sebenarnya kalau di PKK ini sudah bergerak dari dulu membantu mitra kerja, khususnya Dinas Kesehatan dalam rangka pencegahan untuk DBD ini. Kami punya 20.019 kader yang ada di Posyandu. Tadi Pak Maesta kan dengan Posyandu ini, karena ini tempatnya paling strategis nih. Kita bisa dalam rangka berkoordinasi ya. Nah, kader-kader kami ini 20.019 itu termasuk ada namanya kader Jumantik. Nah, inilah yang tugasnya melakukan perubahan perilaku di rumah tangga. Jadi secara tidak langsung ini adalah ujung tombak kami ada kader, dan ini kita berkoordinasi dengan desa juga, dengan Puskesmas, dan ini dilatih. Nah, mereka ini yang berperan adalah membantu teman-teman kesehatan. Pertama, tugasnya membantu memantau ya, memantau, kemudian membantu menggerakkan. Jadi kalau memantau berarti kader kami ini membantu memantau ke rumah tangga yang Jumantik tadi, misalkan, kemudian membantu menggerakkan masyarakat. Artinya rumah-rumah tangga ini harus digerakkan dengan melalui sosialisasi, edukasi, begitu kan. Kemudian membantu mencatat dan melaporkan. Jadi kalau ada satu rumah aja ditemui satu saja jentik, ini akan dilaporkan. Biasanya kita tandai rumahnya Pak Mesa. Tandai rumahnya, dan ini menjadi tindak lanjut oleh Puskesmas karena kami membantu. Jadi melaporkan ke Ya, nah kalau berbicara perilaku, ya para rumah tangga sudah melakukan itu ya, sudah melakukan perubahan itu. Mereka juga monitor kan sudah transportasi, maksudnya juga sudah pernah dilatih ya, dan sampai ke rumah tangga itu 1 minggu sekali biasanya mereka memantau sendiri jentik-jentik yang ada di rumah. Nah, kalau ditemukan langsung ini. Nah, saya yakin kalau teman-teman di rumah tangga sudah melakukan perubahan itu. Tadi saya kembali lagi, karena penyebab nyamuk ini sebenarnya tidak hanya di rumah tangga. Di rumah tangga masyarakat sudah melakukan monitor dalam rumah maupun di luar rumah di lingkungannya. Tapi saya setuju tadi Pak Mahesa menyampaikan ini perlu dukungan yang PD lain selain kami seperti PUPR. Ini masalah drainase ya. Nah, ini banjir, infrastruktur kita sudah mencegah di rumah, tapi kalau tidak sumbernya dari dari luar, air menggenang di mana-mana, ini peran siapa? Nggak mungkin kader-kader kami yang melakukan. Jadi kalau memang kalau merubah perilaku tidak semudah kita memberi telapak tangan. Tapi dengan ada penurunan tadi, saya yakin artinya mereka sudah mencegah dirinya sendiri, mencegah di lingkungan dia sendiri. Nah, itulah yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Hebat sekali ya. Sebelumnya nih Sobat Sehat, mungkin bertanya-tanya, Jumantik ini apa sih? Boleh di-spill nggak Bu? Apa tuh Jumantik? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jumantik itu ada juru pemantau jentik Nah, juru pemantau jentik yang ya, dilakukan teman-teman. oleh kader, dan itu biasanya dia mantau 1 minggu mereka memantau dari rumah ke rumah. Nah, yang memantau langsung itu adalah ya kader itu akan ngecek ke rumah tersebut, karena tapi yang melakukan membersihkan yang 3M tadi ya, menguras, kemudian menyikat dinding untuk penampungan air, kemudian menutup, mengelola sampah, itu ada rumah tangga tersebut. Nah, makanya kita juga ada program lingkungan bersih dan sehat, ada perilaku hidup bersih sehat. Nah, itu menjadi program unggulan PKK, khususnya di bidang kami di Pojak 4. Jadi seperti itu. Jadi setiap rumah itu ada perwakilan untuk istilahnya satu rumah satu Jumantik. Iya, ya itu kader-kader kami yang ini, Iya, yang siap. bergerak. Iya, Oke, jadi setiap rumah dia bertanggung jawab terhadap lingkungannya, ya kan? Nah, jadi
satu jumanti di satu rumah itu adalah sebenarnya orang di dalam rumah tangga tersebut, dia bertanggung jawab terhadap lingkungan baik di dalam maupun di luar rumahnya. Nah, di luar dari faktor-faktor pengganggu tadi, begitu. Mungkin itu yang dioptimalkan lagi. Karena ini tadi berharap zero Zero. Zero DBD. DBD. Nah, ini kita perlu komitmen nih, gitu. Semoga angka 2 ini tahun berikutnya sudah tidak ada, Bu, ya. Ya, kita berharap sudah di itu. Sudah jauh menurun tapi masih ada. Iya. Kemudian kita lanjut dari Dinas Pendidikan nih, Pak. Mengapa kira-kira sekolah menjadi salah satu tempat yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan DBD nih, Pak? Oke, terima kasih. Pertama dari Dinas Pendidikan itu memandang DBD ini tidak hanya masalah kesehatan, ya, tapi juga ini terkait dengan malah mutu pendidikan kayak gitu. Jadi ketika ada anak yang terjangkit DBD, maka pasti dia akan izin mungkin 7 hari, bisa 2 minggu nggak turun. Kemudian bisa jadi orang tuanya tidak kerja karena menjaga anaknya, jadi ada penurunan ekonomi dan seterusnya. Jadi otomatis dia tidak turun sekolah, tidak belajar, otomatis dia akan ketinggalan pelajaran. Jadi otomatis efeknya itu kayak panjang jadinya seperti itu ya. Jadi ini sehingga memandang bahwa masalah kesehatan bakal termasuk, apalagi kayak DBD ya, itu adalah bukan kesehatan tapi adalah pendidikan di internal sendiri tersebut kayak gitu. Karena angka ketidakhadiran sekolah ya anak itu efeknya memang panjang jadinya seperti itu ya, izin sekolah, jadi dia tidak akan belajar tadi. Sehingga kami memandang bahwa kayak DBD ini menjadi sangat penting tadi. Itu makanya kemudian di sekolah itu ya didorong, apalagi sekarang program sekarang sekolah aman nyaman ya. Sekolah aman nyaman itu tidak hanya terkait dengan misalnya tentang kayak perundungan, tapi juga adalah masalah kesehatan fisik seperti ini gitu yang memang perlu menjadi perhatian. Hanya di sekolah-sekolah mungkin juga ada kakak mungkin dari dinas kesehatan tentang UKS gitu ya, tentang AKS. Saya beberapa kali juga di dinas kesehatan itu ketika ada izin pendirian sekolah, maka salah satu yang dibahas itu adalah misalnya ketersediaan UKS. Nanti UKS-nya gimana? Misalnya tentang fasilitas fasilitas kesehatannya seperti apa? Karena memang sangat penting sekali. Kemudian ya termasuk mungkin program yang juga sudah masuk tadi Jantika juga itu juga sudah sebenarnya di sekolah-sekolah juga didorong kayak gitu ya untuk uh, supaya tentang demam berdarah ini juga tersosialisasi. Kita bisa bayangkan ya di satu sekolah misalnya nih di bawah dinas provinsi misalnya SMA SMK gitu ya kayak di perkotaan misalnya satu sekolah ada 1.000 siswa, berarti ada 1.000 rumah kayak gitu seperti yang sampaikan saya tadi ya, yang PKK tadi. Bayangkan 1.000 rumah kalau misalnya bisa teredukasi dengan baik ya, 1.000 siswa, maka dia akan menjadi salah satu mungkin yang bisa memantau jantung di rumahnya. Jadi efeknya untuk pendidikan itu juga panjang ya, jangka panjang. Selain masa sekarang juga yang akan datang, masa edukasinya seperti itu. Jadi kami memandang sangat penting sekali. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Jadi ternyata tidak sesederhana, oh anaknya sakit, berhenti di situ ya, panjang ke belakang nih. Mungkin saya kembali ke Pak Mahesa dulu nih karena ada agenda lain, Pak ya. Iya. Jadi terima kasih karena sudah menyempatkan di tengah agendanya yang lain, sudah menyempatkan mampir di podcast kita nih, Pak. Mungkin sebelum Bapak beranjak closing statement, Pak, gitu, Ya, mengenai DBD ini. mungkin untuk mencegah DBD ini bukan hanya tugas pemerintah, namun ini yang merupakan tanggung jawab diri masing-masing di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan merubah gaya hidup bersih dan gaya hidup sehat, insya Allah kita akan terhindar dari DBD. Itu sih pesan-pesan kita untuk masyarakat. Jadi ya ketika memang ingin mencegah DBD ya rubah perilaku gaya hidup kita menjadi gaya hidup bersih dan gaya hidup sehat serta apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan
yang mendukung kebersihan di lingkungan maupun di masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Maheza sudah menyempatkan hadir. Mungkin boleh kami persilakan kalau ada agenda berikutnya. Terima kasih Pak Rani udah diundang mungkin kalau Pak izin kami juga. Terima kasih Pak. Iya, mungkin kita lanjut ke peran dan sinergi strategis nih Pak. Saya ke Ibu PKK dulu. Saya ke Ibu Nurul. Bagaimana cara menggerakkan masyarakat agar rutin, Bu? Maksudnya karena kan di rumah ini banyak aktivitas, misalnya bagaimana supaya mereka tuh tetap bisa rutin menjalankan tugasnya sebagai juru pemantau jentik di rumah masing-masing gitu. Ya. Memang kader-kader kami kan nggak digaji, Mbak. Tapi alhamdulillah mereka komitmen. Nah, jadi kita jejaring kita sampai ke bawah itu kita ada pembinaan kita. Karena kita menggerakkan pasti ada komitmen secara berjenjang. Jadi secara berjenjang mulai Ibu Ketua PKK Provinsi, itu kita link ke Ibu Bupati Kabupaten Kota sebagai Ketua Tim Gerak PKK, kemudian yang Kabupaten Kota akan memindah camat, Ibu Camat sebagai Ketua Tim Gerak PKK sampai desa. Nah, inilah kita nggak mungkin kami di provinsi langsung turun ini terjun payung ya. Nah, itu kita udah komitmen. Kita karena di bidang kesehatan itu memang di wadahnya di pojok 4 dan kami di situ. Nah, di situ kita membangun komitmen dalam rangka mendukung percepatan penurunan DBD ini. Jadi di kabupaten ini kita sudah berkolaborasi dengan dinas terkait karena nggak mungkin kita kerja sendiri PKK. Di kecamatan ada puskesmas, kemudian di level desa adalah mereka akan membina. Nah, di situ ada kader-kader kami. Nah, di situ mereka setiap buka posyandu itu mereka juga melakukan edukasi tentang pencegahan DBD. Kemudian di desa juga ada melakukan rutin sebulan sekali pertemuan posyandu. Salah satunya adalah juga program DBD ini juga yang akan dibahas. Kalau ditemukan terjadi peningkatan, mereka harus bergerak. Nah, jadi memang saya DPMPD udah nggak ada ya. Kami berharap bagaimana karena kader itu banyak sekali titipan program yang ibaratnya mereka tidak digaji, ya hanya semacam membantu ya mitra kerja dan sudah meninggalkan keluarga mereka, tapi mereka tetap semangat turun ke lapangan, ya, ke rumah-rumah hanya menyampaikan pesan-pesan ini, begitu ya. Jadi itulah strategi kami menggerakkan. Ya alhamdulillah apa yang kami pesankan, apa yang kami minta bantu, mereka itu tetap semangat. Nah, karena terbukti ada catatannya. Kita ada Dasawisma itu ada catatan, di sana Kadin Jumat itu ada catatannya. Di situ ada kegiatannya, kemudian ada data yang dia sampaikan juga. Makanya teman-teman puskesmas itu manfaatkanlah Dasawisma kami yang ada. Ya, jadi bina mereka, jangan hanya meminta data saja, data tuh udah ada Mbak di sana, silahkan mungkin dikoordinasikan di situ. Nah, itu strategi kami seperti itu. Tapi ya tadi, syukur-syukur kalau DPMPD tadi saya bilang bisa memberikan honor untuk kader kami begitu. Itu kan urusan ada regulasi secara ini secara berjenjang untuk bahasa pemerintahan kan begitu. Itu adalah gerakan kami. Ya. Kader itu berarti betul-betul menjalankan perannya sebagai ujung tombak dari puskesmas. Karena nggak mungkin orang puskesmas keliling rumah. Betul. Kader yang mengetahui wilayahnya. Iya, karena Dasawisma kami itu 10 sampai 20 kakak ada koordinator Dasawisma. Tugasnya adalah di situ ada anggotanya yang salah satu kader di Mantik juga. Begitu. Itu tugas mereka keliling setiap seminggu sekali. Sidaklah ke rumah-rumah. Tapi yang melakukan itu adalah yang punya rumah. Membersihkan rumahnya, di luar rumah, lingkungannya. Itu adalah tugas yang tahu ada rumah. Nggak mungkin kader kami membersihkan dan nggak digaji. Gitu. Pemberdayaan masyarakatnya berarti jalan karena yang melakukan adalah memang masyarakat itu sendiri. Iya. Kemudian sayang sekali sudah tidak ada Pak Mahesa ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa Lanjut ke Bapak Gunawan.
Kalau di sekolah sendiri Pak, ada ndak program khusus untuk pencegahan DBD? Iya, ada yang misalnya kalau yang sudah terprogram jadwal dan sebenarnya kayak cuma bersih. Cukup bersih. Karena kan nyamuk DBD ini kan dia tadi siklusnya itu 7 sama 14 gitu ya. Jadi kalau misalnya pas hari Jumat itu kayak dibersihkan, maka otomatis selanjutnya mungkin berprosesnya mungkin habis ya Iya. seperti itu. Jadi kalau pas kalau tidak 7. Jadi biasanya di sekolah-sekolah itu rutin Jumat bersih itu membersihkan lingkungan sekitarnya. Kemudian tentu ada berapa apa UKS misalnya, kalau yang kayak resmi kayak di Wiyata mungkin yang agak salah satunya. Nah, itu beberapa program yang dilakukan yang terprogram. Kemudian tentu kalau dibuat terus-menerus gitu ya, eh, piket-piket kayak kebersihan-kebersihan salah satunya, memang dia tidak kemudian ada juga kayak bank sampah mungkin ya, ini secara ini tidak langsung kayak botol-botol apa yang kan saya lihat bahwa DBD itu berkembangnya kan di genangan air ya. Betul. Kalau kita lihat di lingkungan kita ataupun bahkan di sekolah, itu kan ada yang botol-botol yang tidak habis kadang dibuang dan seterusnya. Itu di sekolah itu melakukan beberapa program memang yang hampir semua sekolah itu melakukan kayak gitu ya, bank sampah tadi yang dikumpulkan kemudian bisa diolah, bahkan di beberapa sekolah itu bekerja sama dengan di pihak kelurahan ada bank ramli gitu ya, Iya. dikumpul ada apa ada timbal balik tertentu, ya itu adalah mengurangi itu. Ya termasuk ya pola untuk kebiasaan-kebiasaan itu ya dengan tentu seperti yang disampaikan oleh Bung Adi tadi ya, karena DBD ini walaupun misalnya terjangkit kalau dia ketahanan fisiknya agak kuat, olahraganya teratur, itu bisa jadi imunitasnya kan tinggi gitu ya. Kemungkinan terjangkit itu mungkin agak lumayan bisa rendah lah. Itu beberapa hal yang dilakukan. Baik. Memungkinkan nggak Pak ya untuk dibentuk jumantik cilik nih di sekolah? Tadi kan sudah Ibu Nurul jelaskan tuh, ada satu rumah satu jumantik untuk di rumah-rumah. Kalau di sekolah sendiri gimana Di Pak? sekolah mungkin sudah ada ya sebagian, tapi mungkin belum ini. Tapi ini adalah hal yang bagus untuk kita apa gerakan bersama. Mungkin kalau bisa apakah mungkin melalui bidang ibu misalnya ada nih apa kayak ada penghargaan misalnya kan ada tuh apa kayak ada indikator ya misalnya kalau suatu daerah tertentu yang apa jentiknya bebas misalnya 90% itu sangat bagus 80 kurang 10 mungkin itu juga bisa gitu di sekolah gitu ya. Di sekolah ada indikator kayak gitu sehingga ada jumantiknya itu bisa mungkin dibangun gitu ya termasuk mungkin eh, kayak misalnya siswa 1.000 kayak dipakai sampling misalnya gitu ya di rumahnya di suatu siswanya itu di rumahnya siswa itu apa sedikit misalnya airnya nggak ada nggak di jentik-jentiknya berarti tinggi berarti kesadaran siswanya sudah mulai terbangun mungkin juga perlu ada kolaborasi antara dinas pendidikan sama kesehatan kayak gitu ya. Jadi Supaya jumantik tadi dibangun di sekolah ada kayak itu sih yang perlu. terima kasih Pak. Saya lanjut ke Ibu Fit nih. Siap. Fit, seberapa efektif sih edukasi sejak usia sekolah dalam menekan kasus DBD? Ya, terima kasih. Kalau kita lakukan ya berdasarkan pengalaman, edukasi ini sangat diperlukan ya. Sejak kecil bagaimana kita mendidik anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena kalau kita lihat saat ini kita kan melakukan program kesehatan ini kita berbasis dengan wilayah. Jadi teman-teman puskesmas yang biasanya melakukan edukasi-edukasi secara berjenjang. Contoh, mereka sudah melakukan saat ini ya di PAUD, kemudian di TK, bagaimana mereka mencontohkan bahwa kebersihan itu harus dijaga bersama-sama. Nah, kemudian kita juga melakukan juga kepada orang tua seperti itu. Jadi
betul sekali tadi, apa dikatakan dari Dignas, kita harus berkolaborasi bagaimana kita mengupayakan kader-kader Jumatik ini tetap dilaksanakan. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa, teman-teman Puskesmas itu sudah melakukan pelatihan kader Jumatik, Iya. tinggal melakukan pemantauannya, dan pemantauan bukan dari sisi kesehatan saja, tapi bagaimana Dinas Pendidikan juga nanti ikut berperan. Nah, kemudian saat ini, secara berjenjang dari program pemerintah, itu kemarin biasa dikenal dengan UKS, Pak, ya, kita udah sering tahu. Nah, sekarang ini dikembangkan lagi bahwa ada program 2 lagi, yaitu kesehatan lingkungan dengan kesehatan jiwa. Nah, kalau kita lihat kesehatan lingkungan ini sangat berperan sekali dengan terjadinya DBD. Contohnya tadi bagaimana, melakukan pemantauan jentik terhadap air yang ada di wilayah sekolahan, bagaimana melakukan pemantauan mungkin untuk, sarana apa, Drainase. di got-got yang ada di, sekolah. Nah, ini mungkin kita perhatikan tadi para kader yang sudah dilatih. Nah, seperti itu tadi. Jadi saya mendukung sekali, mudah-mudahan nanti ke depan, Pak, kita bisa berkolaborasi antara dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, supaya anak-anak didik kita ini sudah terbiasa, terpola untuk melakukan program-program kesehatan, seperti itu. Baik. Untuk, seluruh narasumber nih, gimana menyatukan gerakan keluarga, sekolah, dan desa agar berjalan serempak nih, Bapak Ibu? Menyatukan gerakan keluarga. Jadi langkah apa ya, bentuk kolaborasi yang ideal nih, yang bisa Ya. segera dilaksanakan. Ya, kalau di kami contohnya hari ini ya, kita sudah melakukan kolaborasi antara PKK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPD sudah melakukan kolaborasi. Jadi sudah jelas siapa berbuat apa, sudah jelas. Saat ini memang kita programnya kadang-kadang hampir mirip, sasarannya sama, tapi ini yang perlu kita kolaborasikan. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga saat ini, eee, di lini terbawah nih ya, teman-teman Puskesmas ketika akan melakukan mini lokakarya. Biasanya mereka mengundang dari lintas sektor terkait, dari PKK RT, kelurahan, kemudian dari kelurahannya sendiri, dia memaparkan, "Ini loh hasil yang kami berikan pelayanan berdasarkan hasil pencatatan laporan mereka." Jadi nanti permasalahan kesehatan ini secara menyeluruh bisa ditanggulangi oleh lintas sektor terkait tadi, termasuk organisasi-organisasi profesi, organisasi masyarakat. Jadi kami luar biasa, PKK ini kita kan banyak kader ya, ada kader Posyandu, kader PKK, kader TPK, kader KPM, kader kader PKH. Nah, ini yang harus kita bekali karena mereka jujur ini adalah yang ada di lini terdepan. Nah, mereka lebih dekat kepada masyarakat. Keluhan-keluhan kepada masyarakat atau masalah-masalah pada masyarakat itu lebih mereka pahami. Jadi, kader-kader inilah yang kami gandeng. Dan ini merupakan luar biasa, kader-kader ini adalah mitra dari kesehatan. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan semua program ini bisa jalan. Tadi udah disampaikan oleh dari Bu selaku Wakil Ketua Pokja 4 ya, sudah berkolaborasi bagaimana dari rumah itu sudah dididik. Salah satunya tadi sudah ada satu kader pemantau jentik. Nah, ini akan melaporkan ke Puskesmas. Teman-teman Puskesmas nanti akan menilai apakah di rumah itu sudah sesuai. Apabila ada terjadi kasus, ada pemantauan jentiknya mungkin banyak, itu akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Salah satunya mungkin memberikan penyuluhan untuk tempat-tempat air, memberikan abate. Nah, cuman saat ini yang menjadi permasalahan di masyarakat bahwa kalau terjadi kasus DBD itu harus disemprot. Padahal itu adalah bukan solusi yang pertama. Tapi bagaimana di rumah itu sendiri peran masyarakatnya itu lebih diberdayakan. Bisa melakukan kebersihan lingkungannya secara individu. Sekarang juga kita sudah punya seperti yang disampaikan Pak Kadis ya bahwa tadi kita sudah punya imunisasi untuk DBD. Tapi itu juga bukan jalan satu-satunya, bukan jalan terakhir. Jalan terakhir adalah PSN. Peran serta masyarakat itu yang harus kita galakkan. Makanya hari ini kita berkolaborasi nih, sudah kegiatan ini ada PKK, ada Dinas Pendidikan, kemudian ada DPMPD, siapa berbuat apanya itu nanti jelas. Mungkin itu dari kami. Oke, baik. Bener ya, Bu, karena selama ini sepertinya Sobat Sehat ini mungkin juga familiarnya ketika ada DBD ini langsung
fogging, selalu fogging ke depan gitu ya, fogging yang ke depan. Padahal mungkin fogging adalah langkah terakhir Bu ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. ya. Betul. Oke, kita lanjut ke segmen solusi dan kesimpulan, hambatan. Tadi kita sudah pengenalan DBD, gambaran umum DBD, kemudian sudah membahas peran masing-masing. Sekarang kita lebih dalam membahas hambatan dan solusinya nih, Bapak Ibu. Untuk tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin, apa tuh, Pak, Bu? Tantangan terbesarnya. Sebenarnya tantangan terbesar ya tadi kalau di posisi PKK, alhamdulillah saat ini tadi kan proses sudah berjalan. Ya. Mereka sudah mendatangi ini. Tantangan terbesar kami kalau kami sudah berupaya melakukan itu, karena ini kan pemberantasan nyamuk ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu penanggung jawab. Betul. Ya kan. Nah ini tergantung nih bagaimana OPD yang lain. Contohnya tadi drainase itu nggak mungkin PKK yang menyelesaikan. Nanti sama-sama jalan. Urusan rumah tangga itu ada di kami. Kami langsung sudah kita ini. Tapi kalau lingkungan yang itu memang tanggung jawab, misalnya parit dan sebagainya, itu gotong royong, oke kita, karena kami juga di Pokja 1 tuh ada program tentang pembentukan karakter keluarga. Salah satunya adalah gotong royong. Sudah lakukan nih kerja bakti dan sebagainya. Tapi kalau fisik itu tidak, infrastruktur tidak diperbaiki, misalkan banjir itu juga tidak teratasi, itu salah satu penyumbang terbesar bergenangnya air sarang nyamuk juga di situ. Itu. Nah, itu ada tantangan kami. Ini yang kita kerjakan sama-sama. Mungkin informasi ini saran kami perlu ada pertemuan khusus yang dengan OPD terkait. Bagaimana kesehatan sudah memetakan penyebab langsungnya apa, penyebab tidak langsungnya apa, sehingga itu menjadi fokus untuk perencanaan pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk tersebut. Nah, jadi paling tidak teman-teman dinas kesehatan juga memetakan kabupaten mana yang paling tinggi. Karena itu arahnya pengambil kebijakan. Tuh. Kemudian bicara tadi mungkin ke tema Zero DBD. Ini saya kembali lagi nih. Itu nggak mudah. Nah, tadi kita kolaborasi. Kolaborasi setelah itu juga karena yang jelas gara-gara satu nyamuk itu bisa menyebabkan kematian. Kita nggak sadar tuh, ya kan? Nah, jadi proses itu diperbaiki. Kami juga yang jelas dari PKK tetap mendukung, mengoptimalkan. Ini langsung close ya, close statement. Belum Bu. Oke, mungkin itu yang menjadi kita optimalkan. Jadi kami walaupun kami sudah punya kader dan catatan sudah kita masukkan, penyebabnya sudah tahu di kelurahan. Kalau di pihak pengambil kebijakan di pihak desa, puskesmas ini tidak menyelesaikan, bukan ranahnya PKK, nggak akan terselesaikan nanti masalah DBD. Jadi memang harus bergerak bersamaan ya. Iya, tetap bersamaan, masing-masing punya catatan, yang itu catatan itu menjadi bahan dasar untuk pengambil kebijakan. Bahan kebijakan kalau level desa, berarti kepala desa. Tapi berarti catatan dulu. Kami sudah ngerjakan loh kader ini. Tapi penyebabnya kata kader Maksudnya gimana nih? adalah masalah air yang tidak bisa teratasi. Maksud saya tuh lingkungan yang itu level pengambil kebijakan di desa yang melibatkan PUPR. Itu salah satunya, gitu ya. Kalau untuk menghadapi hoax atau kesalahpahaman terkait DBD nih gimana? Langkah-langkah apa nih yang bisa kita ambil untuk mengedukasi masyarakat supaya nggak termakan hoax terkait DBD nih, Pak, Bu? Ya, kalau menurut saya sih, sekarang kan sistemnya media sosial kan sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana peran OPD masing-masing ini bisa menyampaikan informasi yang benar supaya masyarakat tidak terikut dengan informasi-informasi yang tidak benar atau yang salah. Contohnya pada hari ini kita melakukan prokes ini adalah salah satu untuk memberikan informasi yang benar. Kemudian teman-teman puskesmas juga untuk di dinas kesehatan itu kita sudah melatih
untuk memberikan informasi, cara pembuatan media promosi seperti apa, memberikan informasi yang benar seperti apa. Jadi itu sudah diberikan. Nah, tidak kalah pentingnya juga kita melakukan koordinasi dengan teman-teman dari lintas sektor terkait. Jadi tidak hanya tanggung jawab masalah kesehatan bukan hanya untuk institusi kesehatan saja, tetapi dari lintas sektor terkait lainnya. Seperti itu. Dan di Provinsi Kalimantan Timur ini juga kita sebetulnya sudah punya percontohan juga untuk eh, kampung bebas jentik. Oh, kamu Nah, kampung jentik. bebas jentik di sana ternyata sudah ada kader, satu kader itu nanti bisa melakukan pemantauan jentik ke seluruh rumah-rumah yang ada. Selain dari yang punya rumah sendiri, kader juga memantau. Salah satunya tadi mengevaluasi pencatatan pelaporannya seperti apa, nanti menyampaikan ke puskesmas. Dan alhamdulillah ini berhasil. Sehingga perilaku dari individu sendiri yang ada di rumah itu secara rutin tidak usah diperintahkan, dia sudah setiap minggu sudah melakukan pemantauan, oh ada jentiknya enggak di rumah. Kemudian dengan musim hujan seperti ini, mungkin ada penampungan di rumahnya, ada drum-drum. Nah, ternyata luar biasa, kader-kader PKK juga berperan dengan cara membuat penutup penyaring untuk penampungan air, itu ditutup. Nah, ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kader PKK, kemudian dengan puskesmas sendiri. Wah, Mungkin keren, seperti itu. Ya. keren ya. Semoga kampung-kampung yang lain, Ya. desa dan kelurahan lain bisa mengikuti, Bu ya. Mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi saat ini kita berkolaborasi juga dengan DPMPD sebagai pengampu untuk desa ya. Sekarang kan ada program KKN ya, KKN yang diturunkan ke beberapa sekolah, ke beberapa desa. Dan alhamdulillah kita tahun ini kita mempunyai 4 tematik khusus. Salah satunya yaitu dengan adanya kampung bebas jentik. Jadi kami membekali kepada mahasiswa, mudah-mudahan nanti ketika dia KKN turun di desa itu, dia bisa mempraktekkan, bisa mensosialisasikan, bisa menginformasikan bagaimana cara pemantauan jentik, bagaimana menjaga kesehatan yang benar, sehingga penyakit demam berdarah ini tidak bisa terjadi di kampung tersebut. Ini adalah salah satu upaya yang sudah kita lakukan. Salah satunya menggandeng mahasiswa KKN. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih, bagaimana menjaga konsistensi gerakan pencegahan DBD sepanjang tahun? Ini kan musiman ada trennya, Bu ya. Jadi Ya. bagaimana gerakan itu bertahan nggak hanya saat-saat kritis gitu? Ya. Kalau dari kami selaku bidang yang membawahi, kami tidak hanya ketika mau musim hujan mungkin bergerak, tetapi kader yang sudah ada, yang sudah dilatih dan dilakukan pemantauan melalui kepanjangan tangan kami di puskesmas, itu teman-teman yang melakukan pemantauan. Jadi jangan ketika ada mau turun musim hujan atau ada kasus DBD baru serentak Harus melakukan siap-siap. pemantauan. Tidak seperti itu. Tapi setiap saat tidak-tidaknya seminggu sekali para rumah-rumah tadi benar kata Ibu PKK ya, pemanfaatan dasawisma. Nah, jadi setiap yang ada di dasawisma itu bisa melakukan pemantauan secara individu di rumah. Selain itu, yang kami lakukan di Dinas Kesehatan ketika terjadi musim hujan akan datang, itu kami penyebaran leaflet, kemudian media promosi yang lainnya, melakukan monitoring dan evaluasi kepada teman-teman puskesmas, kabupaten kota, salah satunya dari pencatatan pelaporan mereka, kemudian membuat surat edaran untuk waspada dengan terjadinya wabah banjir, wabah DBD, dengan adanya perubahan musim. Mungkin itu kalau yang sudah kami Oke, lakukan. baik. Terima kasih, Bu Fit. Mungkin sebelum kita tutup nih, Pak, closing statement dulu dari Ibu Nurul. Ya, makasih. Kembali ke tema JROBD lagi. Akhirnya kan kita tetap bagaimana kami PKK tetap mendukung penurunan tadi JROBD dengan melalui kader-kader kami akan tetap berkomitmen karena kader-kader kami ini memang sudah konsisten melakukan ke rumah seminggu sekali melakukan monitoring dan ini akan kami optimalkan juga kembali terutama adalah terkait PSM, pencegahan sarang nyamuk. Ini akan kita informasikan kembali kami penguatan edukasi lagi itu khususnya menguras, menutup, mendaur ulang sampah
Karena PSN itu kan 3M ya, 3M tadi menguras, menutup, dan mendaur ulang sampah, kemudian plusnya tambahan. Ya, nah kami juga akan mengimbau kepada kader kami kalau tambahan ini tadi misalnya menanam tanaman yang mengusir Usir nyamuk. nyamuk. Contohnya seperti bunga lavender itu juga mudah ditanam di mana-mana. Kemudian serai itu juga bisa, kemangi itu biasanya nyamuk nggak suka. Nah ini sudah kami sampaikan juga kepada kader-kader kami. Bisa lihatlah nanti di lapangan dan sebagainya. Kita punya toga di situ biasanya ada ditanam yang jenis ini. Itu salah satu. Ini mudah kita berharap tiap rumah nanti ada, paling tidak ada ditanam itu. Selain dia juga yang plusnya loh ya, PSN tetap yang plusnya itu kita akan himbau. Dan dua strategi tadi kader kami kolaborasi. Nah ini nggak bisa kita kader berjalan sendiri. Kolaborasi itu udah kita bahas tadi antar OPD terkait tadi berperan apa, dan terima kasih pendidikan juga ada, dan eh, yang menggerakkan secara aparatur pemerintahan tadi adalah pemerintahan desa. Nah ini artinya berjenjang juga harus secara hierarki memperkuat di level mulai provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa. Itu strategi kita, ya kan? Bagaimana eh, semua berkomitmen pemangku OPD tadi dalam rangka pencegahan DPD untuk menuju Kaltim Zero DBD. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Terima Baik, kasih. iya, baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin ada closing statement dari Bapak Gunawan nih terkait apa pesan bagi sekolah dan generasi muda dalam pencegahan DBD. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin tadi selain kesehatan berefek ke pembelajaran, bahwa salah satunya adalah edukasi ya jangka panjang ya, edukasi jangka panjang. Jadi memang untuk di pendidikan salah satu yang ditargetkan salah satunya adalah pembiasaan anak-anak dan menjadi kemudian kebiasaan, jadi karakter, sehingga dia akan nanti terbawa terus meneruskan di ketika dia menjadi masyarakat ya, menjadi warga masyarakat pada umumnya. Sehingga harapannya sih menjadi ya, tadi itu ya, menjadi penggerak-penggerak dalam konteks ini ya DBD ini, untuk mencegah DBD, karena DBD ini termasuk menurut saya salah satu hal yang apa yang berbahaya lah ya kayak kesehatan, karena tadi yang disampaikan kita sudah tahu juga, walaupun mungkin masyarakat juga banyak kayak hoax-hoax tadi ya, tapi ini kan nyata gitu ya, fakta bahwa ini menyebabkan apa kematian. Dan ya ketika tadi ada kayak apa sindrom tadi ya, ketika dengar kabar kena DBD, misalnya ada anaknya kena DBD, itu kayak pikiran itu kayak wah bisa parah nih, bisa ini apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Karena ini adalah sangat kuat sekali faktanya bahwa DBD ini adalah efeknya luar biasa, tidak hanya kayak penyakit biasa, sehingga harapannya sih mudah sih untuk harapannya itu kayak mudah ditanamkan ke pikiran siswa, tapi tidak mudah ya, tentu tidak mudah, karena ya kalau mungkin orang yang apa ya, yang kena itu kayaknya dia akan percaya sampai seumur hidup, tapi bagi yang kayak yang belum gitu ya, itu kayak itu kan hanya terjadi pada orang. Kalau sama saya itu Pak tidak terjadi. Kita ini kebanyakannya kan husnuzon apa sih berpikir baik kepada diri sendiri, kalau ke orang lain itu enggak kayak gitu. Maksudnya itu beda-beda tidak akan terjadi pada saya, sehingga hanya itu hanya terjadi pada orang lain. Nah ini yang sebenarnya yang perlu kita tanamkan, bahwa itu bisa terjadi kepada siapapun kalau tidak melakukan apa perilaku-perilaku positif kesehatannya gitu, perilaku sehat kayak gitu. Seperti itu. Betul. Ini yang PR sih yang mau ditanamkan ya, termasuk bagaimana tema-tema DBD ini harapannya sih ke depannya mungkin kita akan mendorong tuh di teman-teman guru itu untuk memasukkan kayak menjadi tema-tema gitu lah ya, tema-tema misalnya kalau di bahasa Indonesia menjadi tema bacaan, untuk misalnya analisis apa teks, itu kayak menjadi tema-tema bahasan kayak gitu ya, walaupun nggak perlu ada kayak materi tentang apa pelajaran khusus tentang DBD, tapi dia akan menjadi tema-tema di penjaskan di IPA juga, misalnya siklus apa nyamuk ini tuh seperti apa sih siklusnya, sehingga mereka bisa tahu gitu virusnya, itu lebih kayak gitu-gitu ke depannya sih, supaya tertanam kuat di
pikiran anak-anak sehingga menjadi sebuah perilaku sehat dalam sehari-harinya. Jadi diselipkan gitu Pak ya, secara Iya. tidak langsung mereka terpapar terus nih tiap hari belajar membaca gitu ya. Baik, Seperti itu. sampai bisa tertanam di pikiran mereka. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang terakhir dari Ivit. Ya, terima kasih. Kami dari Institut Kesehatan ya. Kalau kita melihat ya ada pepatah mengatakan, ada beberapa pepatah mengatakan, sehat lebih baik pada mengobatin. Kemudian sehat adalah sebagian iman. Kemudian sehat dimulai dari diri sendiri. Nah, kami dari institusi kesehatan setidaknya harus memberikan contoh, harus menjadi role model. Karena masyarakat tentunya dia mendengar, dia akan melakukan, dia melihat mungkin akan meniru. Nah, ini yang kita terapkan. Kita sudah banyak ya kita lakukan seperti penyuluhan, kemudian penyebaran informasi secara berjenjang, kemudian melakukan monitoring evaluasi, peningkatan kapasitas kehadap petugas dalam penanggulangan masalah DBD, kemudian memberikan abate ketika ada kasus. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Dan hari ini kami cukup bersenang hati ya karena dari PKK tadi udah siap untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan Jumantik. Kemudian ada juga salah satunya itu menanam tanaman tadi obat lavender ya, tanaman lavender dan serai. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin bisa Kemangi. kita kembangkan ya, Pak ya. Terutama untuk di masyarakat. Kemudian dari dinas pendidikan tadi dari institusi pendidikan di mana mereka tetap mengoptimalkan kader Jumantik ini ada di sekolah. Jadi luar biasa. Kalau ini sudah kita lakukan bersama-sama, maka yang sesuai yang kita harapkan zero untuk DBD, mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Timur itu bisa kita capai. Nah, kalau kita lihat tadi ya, sudah kita dengarkan sendiri bahwa untuk kasus ini memang ada beberapa kabupaten kota yang mengalami peningkatan, tapi secara keseluruhan itu terjadi penurunan untuk secara tingkat provinsi. Makanya dengan adanya perubahan musim ini, sedia payung sebelum hujan. Bagaimana kita mengupayakan masyarakat ini secara rutin melakukan kerja bakti, kemudian menyebarkan informasi-informasi kita lakukan secara merata. Kemudian peran PSM-nya harus dilakukan, mengubur, menguras, dan menutup itu yang harus kita terapkan. Jangan hanya slogan, tetapi dipraktekkan di rumah-rumah, dipraktekkan di sekolah-sekolah. Tadi sudah dari kader PKK sudah menginformasikan kita punya kelompok nih, Desa Wisma. Nah, itu lagi yang diperkuat. Jangan sampai hanya sekedar catatan tapi tidak ada actionnya. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi untuk dinas kesehatan banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan dengan adanya musim penghujan ini kita masuk ke perubahan musim, kita sudah mempersiapkan, membekali teman-teman secara berjenjang sampai ke puskesmas untuk melakukan pemantauan kepada warga-warganya untuk tetap melakukan PSM tadi. Salah satunya yaitu dengan 3M. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Biasa. Ya luar biasa ya narasumber kita hari ini. Jadi sobat sehat, DBD bukan hanya urusan tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan lintas sektor yang lebih luas. Ada pendidikan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat desa, dan mungkin lebih banyak lagi yang harus terlibat dan yang bersama-sama harus menjalankan perannya masing-masing secara bersamaan gitu. Oke Sobat Sehat, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara podcast Ngape Sehat Jaya 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 edisi peringatan Denggi ASEAN 2026. Terima kasih kepada seluruh narasumber Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya hari ini, sudah menyampaikan nih banyak sekali manfaat untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita wujudkan tema ambil peran cegah DBD melalui langkah sederhana namun bermakna, rutin melakukan PSN 3M+, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengajak keluarga dan tetangga untuk bersama-sama mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Karena, seperti yang Ibu Fit bilang tadi, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Sehat yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai selesai.
Jumpa di episode berikutnya dengan informasi kesehatan yang menarik dan bermanfaat. Saya Rani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia selalu buat Ngapai sehat, jaya jaya jaya. jaya jaya jaya.